Kalau misalkannya dari, kan kita bahas tahun baru nih sebelumnya. Hmm. Terus dari tahun baru 2021 di Jepang tuh kayak ada ngasih peraturan gitu nggak ke penduduk mereka? Kayak peraturannya ditambahin atau ada peraturan baru gitu-gitu sih paling. Buat eh ya biar lebih aman lagi gitu. Kayaknya sih nggak ada, cuman di daerah yang biasanya buat tahun baru ngumpul-ngumpul kayak Shibuya sih diperketat doang gitu. Hmm. Kayak banyak polisinya. Yang jelas tahun ini kayaknya di Shibuya nggak ada orang ngumpul-ngumpul buat tahun baru lagi. Ah, ah. Itu doang sih. Tapi selebihnya normal gitu, kayak peraturan sebelumnya biasa-biasa aja gitu, pakai masker Cukup normal gitu. normal, cukup normal-normal aja. Masalahnya budaya yang kita pernah tahu gitu loh di Indonesia, kalau tahun baru tuh orang pada keluar naik motor ribut-ribut terus ngumpul-ngumpul tiup trompet terus main petasan, itu nggak ada di Jepang. Lebih tenang banget di sana berarti ya, gila. Tenang, tenang, beneran tenang banget. Jadi kayak tahun baru kan gue udah mulai mulai terbiasa gitu loh. Ah, Jadi dulu waktu tahun baru tuh kan, kalau di Indonesia pasti pas tahun baru tuh trompet di mana-mana, terus banyak petasan kayak gitu kan, hmm, terus kembang api gitu-gitu, mau nyalain sendiri mau yang biasanya kalau di Bandung tuh kan di gedung sate ya kan, iya. yang memang dari pemerintahan daerahnya nyediain kembang api gitu. Nah, Hmm, kayak hmm. gitu tuh nggak ada di Jepang. Oh, Jadi beneran tank 12 sih, jam tank 000 tuh nggak ada apa-apa juga. Di astaga. tetangga nggak ada suara apa-apa. Kalau kalau lu sendiri gimana Pak ngerayainnya di sana? Kayaknya tahun pertama itu gua yang ke Odaiba itu bareng teman-teman, terus nggak ada apa-apa kan. Nah, Terus yang kedua, waktu itu gua karena agak jauh juga tinggalnya, terus lagi nggak ada siapa-siapa juga kan, hmm. jadi gua main game aja. Oh, Tahun yang kedua ya, ah, gua main game aja, udah nggak ada apa-apa, nggak ada suara-suara apa-apa gitu. Itu terus astaga. yang tahun ketiga itu, ya itu yang gue ceritain yang di Shibuya itu. Tapi berasa nggak sih kalau Nah, misalkan yang kayak di Indonesia yang orangnya rame-rame gitu, terus tiba-tiba ke Jepang yang kok begini gitu, sepi gitu kan? Berasa ya jomplangnya gitu nggak sih? ya pertamanya terasa kayak apa sih, nggak ada apa-apa gitu, Anjir. kayak gondok banget gitu kan, Ah, nggak ada apa-apa. Tahun baru nggak ada apa-apa gitu, kayak gondok banget. Tapi lama-lama ya, ya gitu, kita udah tahu gitu, kita mau ah. expect apa lagi gitu. Kita udah tahu bahwa tahun baru di Jepang tuh kayak gini. Hmm. Orang-orang yang emang tinggal di Jepang udah tahu semua sih. Apalagi kalau misalkannya orang Indonesia yang emang suka sama suasana tentram gitu, mungkin ya lebih menikmati mungkin kali ya di Jepang kalau misalkannya. Mungkin bisa jadi. Iya. Kocak juga ya. Soalnya kalau mau lihat kembang api itu summer kalau di Jepang, Iya benar-benar. kayak Hanabi Festival gitu. Benar. Bukan, jangan jangan berekspektasi tahun baru tuh bakal ada apa kembang api gitu di Jepang kan. Biasanya rata-rata mereka ke pantai gitu ya. Kayak kembang api. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih, itu gue ngeliatnya di anime. Aduh, kebanyakan nonton anime gue Pak, anjir. Kalau lihat drama tuh biasanya kalau dia nyalain kembang api yang tembak itu loh, Oh iya, yang itu nggak pernah batangan di gedung kan, gitu. Haha. nggak pernah di daerah pemukiman kan, karena itu nggak boleh. Oh gitu. Pasti kalau nggak di pantai di mana gitu, kecuali yang kembang api yang bunga itu yang trek gitu. Oh. Tahu kan, Mhm. yang di Tahu. tangan yang dinyalain gitu, yang kayak Mhm. lidi gitu, itu doang boleh, sisanya nggak Oh. boleh. Yang jelas yang gua tahu itu cerita dari teman gua, kebanyakan tahun baru di Jepang tuh orang-orang pada ngumpul sama keluarga nonton itu, nonton acara yang apa, yang ada buat tahun baru itu, acara Ah. bukan festival sih ya, Mhm. kayak acara bukan konser, jadi kayak acara kayak konser bersama gitu loh, isinya banyak-banyak artis terkenal. Dengar-dengar katanya pas mau pulang repot Pak ya. Jadi kayak ada perketatan sistem dari Jepang, di Indonesianya lebih dipres lagi ya.
Ya sama aja kan, semua semua negara lagi ketat-ketatnya kan sekarang sebenarnya. Mhm. Harus ada PCR test, terus sampai Indonesia harus karantina dulu kan biasanya. Mhm. Itu juga sebaliknya, harus ada PCR test dulu dari Indonesia, sampai Jepang pun harus karantina mandiri dulu. Oh, sebaliknya gitu Apalagi juga. apalagi yang gara-gara kalau nggak salah gate-nya udah ditutup lagi deh, Mhm. Jepang. Kan gara-gara yang eh, virus mutasi itu yang di Inggris. Ah, ha, ha, ha. Itu di Jepang yang tadinya orang yang nggak, yang bukan residen ya, maksudnya status yang bukan residen di Jepang, orang asing yang statusnya bukan residen di Jepang itu tadinya boleh masuk kan. Mhm. Terus gara-gara ada beberapa kasus dari Inggris itu terus ada masuk ke Jepang, akhirnya di ban lagi. Oh. Jadi kalau kalau bukan kalau nggak punya status residen di Jepang, orang asing nggak bisa masuk. Tadinya kan boleh gitu. Beberapa bulan lalu gue sempat ketemu orang Jisuse, jadi kayak Apa itu? anak magang dari Indo lah, Ah. kayak gitu. Sempat datang, ada yang beberapa orang datang, pernah ketemu gitu di convenience store dekat sini. Mhm. Terus dia harus karantina mandiri, tapi tetap boleh datang. Nah, padahal kan tadinya dia pasti bukan residen kan di sini. Iya. Tadinya pintunya udah dibuka, tapi sekarang udah ditutup lagi. Jadi mau urusan bisnis, kalau kita memang nggak punya kartu residen Jepang, kayaknya nggak bisa masuk lagi. Mhm. Ya. Terus kalau misalkannya soal urusan vaksin gimana Pak di Jepang? Jadi gini, di Indonesia kan udah mau dikasih vaksin gitu kan. Mm. Awal-awalnya mereka bilang mana nih vaksin nggak keluar-keluar. Sekalinya keluar pasti bayar ya kan. Ya ternyata digratisin. Terus pas digratisin mereka pada takut, jadi curiga kayak vaksinnya tuh berbahaya malah gitu. Jadi kayak serba salah gitu pas masuk vaksin ke Indonesia. Ya itu, kalau itu masalah masalah COVID itu udah bukan menyerang dari segi ekonomi doang sih. Iya. Itu udah ke cara pikir kita juga Iya jadi gitu. sakit gitu. Terus Kayak apa ya? Bayangkan ketika lo itu di rumah terus isinya nontonin berita ini. mhm. Yang orang nggak sadari itu bahwa apapun yang ada di berita itu selalu hal-hal yang extraordinary gitu loh, hal-hal yang nggak biasa gitu, Mhm. ngerti nggak? Iya. Mau itu baik mau itu buruk gitu loh, ngerti nggak sih? Ya. Padahal sebenarnya kehidupan kita itu ya kayak lu aja hidup gimana sih, biasa-biasa aja kan. Cuma kehidupan kita orang-orang yang mayoritas biasa-biasa aja itu kan, kalau dia dijadiin berita emang menarik. Iya biasa aja sih. Iya, nggak bakal menarik kan. Iya. Nah, itu yang kita harus pahami, bahwa ya kita nggak apa liatin news kayak gitu, tapi kita juga harus tahu bahwa apa yang tercerminkan di news itu bukan bukan berarti seperti itu hidup kita gitu. Tapi lama-lama kayak apa ya? Orang kan kayak ngedengerin tiap hari dicekokin ya, Ya COVID, iya, karena COVID lama-lama gitu. karena Ya. jadi terbentuk bubble sendiri kan. Mhm. Kalau di Jepang sendiri sih, yang gua tahu, kalaupun nanti apa sih namanya, vaksinnya datang, kita dapat gratis Gratis juga. kayaknya ya. Bersyarat nggak? Bukan kayaknya, ya gratis. Seluruh orang yang tinggal di Jepang maksudnya, Oh. kayak gitu. Jadi ya kita juga per bulan bayar asuransi buat kesehatan. Hmm. Oh, waktu itu kita dapat uang juga kan, gara-gara COVID itu, Oh iya, benar. santunan itu Mhm. lumayan 10.000, apa sih namanya, 10.000 yen. Kapannya itu antara Maret atau April sih, nggak tahu sih. Maret atau April? Kayaknya nggak dekat-dekat ini. Itu kita yang ke rumah sakit atau mereka yang ngider? Oh, teknisnya belum tahu. Oh. Itu biasanya dia akan kasih tahu teknis. Biasalah orang Jepang tuh akan menginformasikan sesuatu tuh ketika emang udah siap. Biasa kayak di handphone gitu nggak sih Pak? Kayak macamnya kayak pas lagi gempa nih,
dapat semua message atau Enggak sih, kayaknya bakal dapat surat ya. Kayak waktu dapat uang santunan itu pun ada surat datang gitu. lewat surat? Kan kita jelas sih, orang-orang yang tinggal di Jepang tuh jelas tinggalnya di mana, itu jelas. Kita aja kalaupun pindah, kita dikasih waktu 2 minggu untuk mendaftarkan alamat kita tinggal di mana. Ya udah, paling gitu aja paling sih Pak, sedikit ngobrol-ngobrol, kita nanya soal keadaan di Jepang sama Indonesia, kita tukar informasi. Dan ya tadi yang gue pikir ya bakal kayak di Indonesia atau gimana gitu kan di Jepang, ternyata yang beda jauh sih sebenarnya, kayak peraturan sama orang-orangnya juga sih ya. Jepang itu kadang nggak semenarik yang lu bayangkan gitu. Oke, nggak kayak di anime gitu ya berarti ya. Ya, kadang nggak semenarik yang lu bayangkan. Mau orang tahu yang emang tinggal di Jepang ya, bukan wisata ya. Bule itu biasanya kebar biasanya ya. Kebar kan, karena dia pengen ngumpul-ngumpul kan kalau tahun baru bule. Tapi orang Jepang lah ada di rumah. Dan orang bule itu mau nggak mau ikut-ikutan dong, kayak yang udahlah, ngerem juga itu ujung-ujungnya ya. Enggak, Ada yang gitu, ada yang tetap kebar. tiap tahun dia biasanya ngumpul bareng teman sih biasanya, sama kayak kita gitu, kumpul bareng temen, kalau nggak kebar. Udah paling gitu doang Pak, jadi sampai sini aja kita ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin ada informasi baru lagi, atau nanti kita punya satu topik menarik lagi, kita bakal bahas soal menarik tentang Indonesia sama Jepang lagi. Begitu aja sih paling. Oke, boleh. Oke, jadi thank you nih Pak Iman udah nemenin kita ngobrol, udah mau tukar informasinya juga. Buat kalian yang mungkin mau tahu informasi tentang Jepang, kalian boleh ke Spotify-nya Naikin Tokyo. Nanti linknya gue taruh. Naikin Tokyo. Nanti Ya, gue mungkin bakal linknya taruh. juga. Oke. Ya udah, paling sampai sini dulu aja ngobrol-ngobrol kita. Jadi makasih banyak Pak Iman. Sampai sama-sama. bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.